Baik, perkenalkan nama saya Katoni Arya Putri. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara. Saya dari kelas Keperawatan 20B dengan NIM 1420120039F. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Baik, dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi sosial dan budaya dalam asuhan keperawatan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas transkultural keperawatan 2 yang dianut oleh Bapak Othniel Blegur. Baik, yang pertama itu ada studi kasus yang saya dapat, yaitu yang pertama itu studi kasusnya berisikan tentang anak T berjenis kelamin perempuan berusia 5 tahun dan beralamat di Desa Baumata, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang. Anak T adalah anak kandung dari Tuan S dan Ibu T. Menurut Ibu T, anaknya sudah beberapa hari sakit manas, sering mengigau dan sulit makan sehingga badannya terlihat kurus. Menurut kepercayaan orang tuanya, anaknya panas karena bermain-main di tempat yang angker di sekitar rumahnya. Selanjutnya, orang tuanya meminta pertolongan ke dukun di desanya. Anak T diberi segelas air putih untuk diminum. Namun upaya tersebut tidak berhasil. Anak T tidak segera dibawa ke rumah sakit karena ia takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Pada saat mahasiswa perawat Psikes Nusantara mewawancarai anak T yang sudah 2 hari dirawat di sebuah rumah sakit, yang didapatkan itu yang pertama itu hasil pengkajian yang pertama yang pengkajian dilakukan oleh Katoni Arya Putri, yaitu saya sendiri, pada tanggal 20 Agustus 2021. Tanggal masuk rumah sakitnya itu tanggal 22 Agustus 2021. Identitas kliennya itu yang pertama, nama lengkap anak Tasya Putri, nama panggilan dalam keluarga Tasya, umurnya itu 5 tahun, tempat dan tanggal lahir Baumata 10 Januari 2016. Jenis kelaminnya itu perempuan. Statusnya anak kandung, tipe keluarganya keluarga inti. Pengambilan keputusan dalam anggota keluarga itu diambil oleh Tuan S. Hubungan klien dengan kepala keluarga adalah anak. Kebiasaan yang dilakukan rutin oleh keluarga adalah bercengkraman dengan keluarga dan tetangga. Kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat yaitu arisan RT, turut kerja bakti. Baik, faktor nilai budaya dan gaya hidup. Yang pertama, posisi dan jabatan. Tidak memiliki jabatan. Bahasa yang digunakan itu bahasa Timor atau Helong. Kebiasaan membersihkan diri itu mandinya 2 kali sehari. Kebiasaan makan, anak T makan sulit dan tidak teratur. Makanan pantangan berkaitan dengan kondisi sakit. Makanan pantangan yang tidak ada. Namun, makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat gizi karena hanya makan nasi dan lauk seadanya, jarang makan daging dan buah-buahan. Yang keenam, sarana hiburan yang bisa dimanfaatkan berkaitan dengan aktivitas sehari-hari adalah menonton TV. Yang ketujuh, persepsi sehat atau sakit. Sehat apabila tidak ada keluhan dan dapat bekerja atau bermain sehari-hari dengan baik. Sakit adalah sebaliknya. Ibu beranggapan bahwa anaknya sakit panas saat ini yang ditandai sering mengigau karena kemasukan roh halus yang berasal dari tempat bermain yang angker. Selain itu, anaknya takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Faktor kebijakan dan peraturan rumah sakit yang berlaku. Yang pertama, peraturan dan kebijakan berkenan dengan jam berkunjung, yaitu pagi pukul 11 sampai 13 sore, pagi yaitu pukul 11 sampai pukul 13, sore pukul 16 sampai pukul 18, dan hari libur pukul 9 sampai pukul 14, dan 16 sampai 18.
Jumlah anggota keluarga yang boleh menunggu yaitu 1 orang. Hak dan kewajiban klien yang harus dikontrakkan klien oleh rumah sakit adalah hak pasien adalah memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan pengakuan tentang sakitnya. Kewajibannya adalah memperoleh kesembuhan dan tidak menularkan penyakit kepada orang lain. 4. Cara pembayaran untuk klien yang dirawat adalah dengan pembayaran secara BPJS. Faktor ekonomi yang pertama, sumber ekonomi yang dimanfaatkan oleh klien yaitu penghasilan orang tua. Tabungan dan patungan antar anggota keluarga yaitu tidak ada, pekerjaan klien belum bekerja, sumber biaya pengobatan BPJS, kebiasaan menabung dan jumlahnya dalam sebulan tidak ada. Faktor pendidikan. Latar belakang pendidikan klien yaitu belum bersekolah, tingkat pendidikan klien tidak ada, tingkat pendidikan keluarga sekolah dasar bapak dan ibunya hanya tamat SD. Jenis pendidikan tidak ada, kemampuan klien belajar secara aktif dan mandiri tentang pengalaman sakitnya sehingga tidak terulang kembali, yaitu orang tua tidak mengizinkan kalau anaknya sudah sembuh untuk bermain di tempat yang angker dan hujan-hujanan. Pemeriksaan fisik yang dilakukan adalah yang pertama inspeksi. Inspeksinya pada matanya agak menonjol, wajahnya bulat dan terlihat pucat, kepalanya itu rambutnya agak kemerahan, perutnya abdomennya atau perutnya itu bulat, kulitnya agak bersisik dan keadaan turgor kulit normal. Pemeriksaan palpasi yaitu pembesaran hati tidak ada. Pemeriksaan auskultasi, bising usus 16 kali per menit. Dari pemeriksaan penunjang yang saya dapatkan, yang pertama itu pemeriksaan darah, trombositnya 250.000 sel, pemeriksaan urinnya tidak dilakukan, uji faal hati tidak dilakukan, EKG tidak dilakukan, ronsen parunya tidak dilakukan, tekanan darah 110/70 mmHg, suhu atau pernapasan suhunya itu 38,5 Celcius dan frekuensi napasnya itu 24 kali per menit. Analisa data. Yang pertama yaitu data subjektif. Ibu T mengatakan bahwa anaknya sudah beberapa hari panas. Ibu T mengatakan bahwa sakit anaknya disebabkan oleh bermain yang di tempat angker di sekitar rumahnya. Sedangkan dari data objektif yang dilihat adalah Ibu T membawa anaknya berobat ke rumah sakit, berobat ke dukun sebelum ke rumah sakit. Yang kedua, anaknya diberi minum air putih dari dukun. Untuk masalah diagnosa yang pertama itu, yaitu ketidakpatuhan terhadap pengobatan dan penyebabnya itu yaitu sistem nilai yang diyakini. Yang kedua itu data subjektifnya itu Ibu T mengatakan anaknya sudah beberapa hari panas dan menyigau. Data objektifnya itu suhu tubuhnya 38,5 derajat Celcius. Pemeriksaan labnya itu tifus 1/300. Masalahnya itu yaitu hipertermia dan penyebabnya adalah infeksi penyakit. Yang ketiga itu data subjektif yaitu Ibu T mengatakan bahwa anaknya takut dan menangis bila berhadapan dengan petugas kesehatan. Data objektifnya itu anak T tampak takut, anak T tampak tidak kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan, anak T menangis ketika melihat petugas kesehatan. Masalahnya itu kurang pengetahuan dan penyebabnya adalah disorientasi sosial. Yang ketiga, diagnosis keperawatan.
A. Ketidakpatuhan keluarga terhadap pengobatan berhubungan dengan sistem nilai yang diyakini yang ditandai dengan yang pertama data subjektifnya. Ibu T mengatakan bahwa sakit anaknya disebabkan oleh roh halus. Data objektifnya, Ibu T membawa anaknya berobat ke dukun sebelum ke rumah sakit. Anaknya diberi minum air putih oleh dukun. B. Hipertermia berhubungan dengan infeksi penyakit yang ditandai dengan yang pertama data subjektifnya, Ibu T mengatakan anaknya sudah beberapa hari panas dan mengigau. Data objektifnya itu suhu tubuhnya 38,5, pemeriksaan labnya tifus 1/300. C. Kurangnya pengetahuan berhubungan dengan disorientasi sosial yang ditandai dengan data subjektifnya itu, Ibu T mengatakan bahwa anaknya takut dan menangis ketika bertemu dengan petugas kesehatan. Data objektifnya itu, anak T tampak takut, anak T tampak tidak kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan, anak T menangis ketika melihat petugas kesehatan. Intervensi keperawatan atau tindakan keperawatan. Tujuan dan kriteria hasil. Diagnosa pertama itu setelah pemberian asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan ketidakpatuhan terhadap pengobatan dapat berkurang dengan kriteria hasil sebagai berikut. Yang pertama, Ibu T tidak beranggapan bahwa sakit panas dan mengigau anaknya bukan karena roh halus. Yang kedua, Ibu T akan tetap membawa anaknya langsung berobat ke petugas atau institusi kesehatan tanpa dibawa ke dukun terlebih dahulu. Yang ketiga, jika anaknya sakit tidak perlu diberi air putih dari dukun. Tindakannya itu yang dilakukan yang pertama, lakukan pendekatan kepada pasien dan keluarganya. Yang kedua, identifikasi perbedaan konsep antara klien dan perawat. Yang ketiga, bersikap tenang dan jangan terburu-buru saat berinteraksi dengan klien. Yang keempat, diskusikan kesenjangan budaya yang dimiliki oleh klien dan perawat. Yang kelima, beri kesempatan kepada klien untuk untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Diagnosis kedua itu, setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan klien dapat mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal dengan kriteria hasil. Ibu mengatakan anaknya tidak panas dan tidak mengigau, suhunya 37 derajat Celcius. Tindakannya itu, yang pertama mempertahankan suhu tubuh dalam keadaan normal, yang kedua pantau tanda-tanda vital, yang ketiga cegah terjadinya komplikasi. Diagnosis yang ketiga itu setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam, pengetahuan ibu berhubungan dengan disorientasi sosial dapat meningkat dengan kriteria hasil sebagai berikut. Yang pertama itu, ibu klien mengatakan kalau anaknya sudah tidak lagi takut jika didatangi oleh perawat. Yang kedua, anaknya tidak tampak bingung. Yang ketiga, anaknya tampak dapat kooperatif saat dilakukan tindakan keperawatan. Tindakannya itu, yang pertama, lakukan pendekatan kepada pasien dan keluarga. Yang kedua, terjemahkan terminologi gejala pasien dalam bahasa kesehatan yang dipahami oleh klien dan orang tua. Yang ketiga, berikan informasi kepada klien tentang sistem pelayanan kesehatan. Yang keempat, libatkan keluarga dalam perencanaan perawatan. Yang kelima, lakukan negosiasi yang kesepakatannya berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien, dan standar etik apabila konflik tidak terselesaikan. Baik, tahap yang kelima adalah implementasi dan evaluasi. Dari diagnosis pertama, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang dilakukan pendekatan pada pasien dan keluarga, mengidentifikasi perbedaan konsep antara klien dan perawat, menghadapi pasien dengan sikap tenang dan tidak terburu-buru saat berinteraksi dengan klien, mendiskusikan kesenjangan budaya yang dimiliki oleh klien dan perawat, memberikan kesempatan kepada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Evaluasinya itu yaitu pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 14 waktu Indonesia Barat.
Subjectionnya itu ibu sudah memahami bahwa sakit panas dan menyibuk anaknya bukan karena rokok halus. Objektifnya itu ibu memberikan obat-obatan dari rumah sakit. Tujuannya tercapai serta intervensinya dihentikan. Diagnosis yang kedua itu pada tanggal 21 Agustus 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat, yaitu mempertahankan suhu tubuh dan batas normal, 2. Memantau tanda-tanda vital, 3. Mencegah terjadinya komplikasi. Evaluasinya itu pada tanggal 21 Agustus 2021 pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ibu mengatakan bahwa panas sudah mulai turun. Suhunya 37 derajat Celcius, tekanan darahnya 110/70 mmHg, pernapasannya 24 kali per menit. Tujuan sebelum tercapai, lanjutkan tindakan, yaitu mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal, pantau tanda-tanda vital jika terjadinya komplikasi. Diagnosis yang ketiga itu pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 9 pagi, yaitu melakukan pendekatan pada pasien dan keluarganya. Yang kedua, menerjemahkan terminologi gejala pasien dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua. Yang ketiga, memberikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan. Yang keempat, melibatkan keluarga dalam perencanaan perawatan. Yang kelima, melakukan negosiasi dan kesepakatannya berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien, dan standar etik apabila konflik tidak terselesaikan. Evaluasinya itu pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 14.00, ibu klien mengatakan kalau anaknya sudah tidak takut lagi jika didatangi oleh petugas kesehatan. Anaknya terlihat kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. Tujuannya tercapai, intervensinya atau tindakannya dihentikan. Pada diagnosa keempat, yaitu 23 Agustus 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat, yaitu yang pertama, mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal, memantau tanda-tanda vital, mencegah terjadinya komplikasi. Dan evaluasinya itu adalah pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 14.00. Ibu mengatakan tubuh anak T sudah tidak terasa panas lagi, suhu tubuhnya 37 derajat Celcius, tanda-tanda tekanan darahnya itu 110/70, pernapasannya 24 kali per menit, tifusnya itu 1/200. Tujuannya tercapai dan tindakannya dihentikan. Baik, terima kasih karena telah menonton video saya. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.